Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik Pak, saya Pak. Alhamdulillah ya. Nah di sini saya akan melakukan coaching nih ke Iya, Bapak Pak. ya. Iya. Jadi sebelum Bapak meng-coaching ya, coaching, dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan juga, dan juga di sini saya akan menilai dari rubrik-rubriknya, alur tirtanya, lalu pertanyaan berbobotnya juga, lalu prinsip coaching gitu ya, seperti kemitraannya, Iya, Pak. lalu proses kreatifnya dan memaksimalkan potensinya itu. Nah, untuk pertanyaannya di sini yang pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Asep nih, Iya, Pak. kompetensi apa sih yang akan Pak Asep kembangkan di coaching kita kali ini? Yang keterampilan yang saya ingin capai yaitu mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif ya. Oke, bagus sekali. Nah, yang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Asep kembangkan nih secara spesifiknya? Ya. Itu apakah satu aja yang tadi, apa ada yang lain? Saya akan menitik beratkan kepada mendengarkan aktif, Pak, karena fokus anak itu sangat penting, Pak, dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, nah, oke. Kemudian yang terakhir ini ya, dari Ya, indikator yang terakhir, bagaimana yang diinginkan gitu ya, yang diinginkan oleh Pak Asep dalam proses coaching ini? Yang diinginkan yaitu saya dapat memperoleh solusi bagaimana cara menghadapi siswa dan agar proses pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, Pak. Oke, baik Pak Asep. Mungkin itu aja untuk pra observasinya. Silakan dilanjut coachingnya. Gitu. Oke, Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang bagaimana pembelajaran yang Bapak sampaikan ya di kelas. Tujuannya agar kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat memastikan semua siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Apa harapan Bapak dari pertemuan ini, Pak? Harapan saya dari pertemuan ini, saya ingin mendapatkan masukan tentang cara meningkatkan diferensiasi dalam pembelajaran di kelas, sehingga lebih efektif dan siswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya masing-masing. Bagus Pak ya. Mari kita identifikasi dulu kondisi saat ini ya Pak. Bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak sehingga Bapak bisa dijelaskan strategi apa yang sudah digunakan Pak. Ya. Saat ini saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mereka dalam pembelajaran tertentu seperti matematika dan bahasa Indonesia. Saya memberikan tugas-tugas yang berbeda kepada setiap kelompok. Sesuai dengan kemampuan mereka, saya juga mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok untuk siswa yang lebih verbal dan tugas individu untuk siswa yang lebih suka belajar sendiri, Pak. Ya bagus ya Pak. Pak Ud, dari yang telah Pak Ud sampaikan, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak selama menerapkan strategi yang Bapak gunakan? Tantangan utama adalah Pak, bagaimana memastikan bahwa setiap siswa benar-benar memahami tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuannya. Terkadang ada siswa merasa tugasnya terlalu mudah atau sulit. Selain itu, dalam waktu yang terbatas, saya kesulitan memberikan perhatian secara cukup pada setiap kelompok. Oh ya. Terima kasih Pak ya sudah berbagi berdasarkan identifikasi tadi yang Bapak sampaikan. Rencana apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya Pak? Mulai dengan memperkuat pemahaman tentang kebutuhan belajar siswa ya Pak.
Bagaimana jika Bapak mencoba menggunakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui lebih dalam kemampuan dan gaya belajar mereka, Pak? Ide yang bagus ya Pak ya. Dengan asesmen itu saya bisa lebih tepat dalam memberikan kelompok, memberikan tugas, apa saran bagaimana cara terbaik melakukannya. Nah, gini aja Pak, bisa membuat tes sederhana atau observasi awal Pak. Selain itu, cobalah untuk melihat siswa dalam proses refleksi belajar mereka sendiri, sehingga mereka lebih memahami kelebihan dan area yang ingin mereka kembangkan. Ya. Setelah itu, Anda bisa menyesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan hasil asesmen, Pak. Baik Pak, saya akan coba mulai dengan asesmen diagnostik dan setelah itu saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih variatif seperti menambah elemen visual, kinestik sesuai kebutuhan siswa. Ya bagus Pak. Jadi tanggung jawab Bapak adalah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran minggu depan ya Pak, dan menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Untuk langkah awalnya saya akan mencoba memberikan contoh instrumen asesmen yang digunakan Pak. Saya juga akan memantau pelaksanaannya dan kita bisa evaluasi bersama pada pertemuan berikutnya. Bagaimana menurut Bapak? Setuju Pak, saya akan menyiapkan asesmen dan mulai menggunakan minggu depan. Terima kasih atas bimbingannya. Saya harap bisa membantu meningkatkan pembelajaran di kelas saya. Sama-sama Pak, semangat terus ya Pak. Ya. Saya yakin dengan diferensiasi yang tepat, siswa akan lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Kita bisa berdiskusi lagi setelah melihat hasil dari asesmen yang Bapak lakukan. Selamat dan sukses Pak. Siap. Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Asep sudah melakukan coaching ya dengan Pak Uud gitu ya, betul ya? Ya Pak. Oke. Nah sebelumnya sebelum penutupan nih Pak Asep ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lah ke Pak Asep terkait yang tadi sudah Pak Asep lakukan lah terkait coaching tadi. Dan apa saja nih yang sudah Pak Asep lakukan pada saat melakukan coaching gitu, terkait indikator ketercapaian, lalu apa yang diinginkan Pak Asep tersebut. Di coaching tadi yang sudah saya lakukan yaitu sesuai dengan alur Tirta, dan yang saya tanyakan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Sehingga alur Tirta bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atau ide. Oke, bagus sekali Pak ya. Menurut saya sebagai observer yang sudah saya lihat tadi ya, Pak Asep tadi proses coachingnya tadi sama Pak Asep dengan Pak Mas Ud ya, Pak Mas Ud sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Mas Ud ya sudah berusaha menggali Pak Asep ya, Pak Asep itu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan atau udah memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mas Ud dengan sehingga Pak Mas Ud itu bisa tadi ya menemukan solusinya dan ide permasalahannya, dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan yang terakhir ya kepada Pak Asep saya ini ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Seperti itu. Kompetensi yang ingin saya capai ya, yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih baik memahami proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oke, baiklah. Semoga kedepannya Pak ya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Bapak juga bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu ya. Semoga
kita observasi ini bermanfaat bagi saya, Ya, Pak Asep, dan juga Pak Masud tadi gitu. Mungkin itu aja untuk observasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ades. Bagaimana kabarnya, Pak Un? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Pak Un ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bapak pada coaching kita hari ini sebagai coach, dan coachnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah udah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang saya inginkan, ya Bu, saya ingin mengembangkan pertama kehadiran penuh, mendengarkan dan Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik dari yang ingin saya observasi? yang dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bapak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya. Oke, iya. Bapak demikian dulu ya Pak, praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya bersama Bapak Asep sebagai coachnya dan coachnya Pak Ud ya. Oke, terima kasih Pak Ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah ya, dengan deg-degan juga ada yang saya sampaikan, ada cerita apa? Saya ingin ada yang ingin saya sampaikan tentang pembelajaran di kelas Pak. Ya, tapi sepertinya kita nggak bisa ngobrol dengan banyak waktu ya Pak ya. Sekitar 15 menit atau 20 menit untuk ngobrol nih Pak ya. Apa nih tujuan dari obrolan kita ini Pak? Sebenarnya ini Pak, saya tuh ada permasalahan di kelas yang mana siswa tersebut ya ketika pembelajaran itu sering meninggalkan kelas Pak. Oh, jadi begitu ya. Iya Pak. Nah, apa yang coba Pak ketika apa yang Bapak telah lakukan? Ketika itu, ketika saya mengajar di kelas, ya anak tersebut dengan alasan izin ke belakang. Setelah saya menyampaikan materi di kelas, saya coba keluar dan mengikuti anak tersebut. Ternyata bukan ke toilet, malah ke kantin Pak. Dengan alasan karena anak tersebut alasannya belum sarapan lah, apalah gitu. Setelah itu saya sejak ngobrol siswa tersebut bahwa masa setiap hari alasannya belum sarapan atau apalah. Dan si anak tersebut kan di pondok tersebut tidak disediakan sarapan setiap pagi. Bapak idealnya begitu apa ya Pak? Idealnya ya siswa tersebut belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan dari rumah itu sudah disiapkan bahwa saya itu sudah siap untuk belajar dan mengikuti peraturan yang mereka buat Pak, dengan melalui kesepakatan kelas. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bapak lakukan agar murid bisa bekerja sama
sama menyelesaikan tugasnya. Jadi saya menawarkan kesepakatan kelas, dan ternyata di kesepakatan kelas tersebut bahwa siswa itu sudah siap dan harus melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh guru. Jadi bukannya saya menuntut, tapi karena sudah kesepakatan siswa, maka siswa tersebut harus melaksanakan apa yang ditugaskan guru. Dari metode yang Bapak telah lakukan, kira-kira kisaran antara 1 sampai 10 itu kira ada pada posisi mana Pak? Saya ada di posisi 5 Pak. 5. Sudah bagus. Masih kurang Pak. Oke, kira-kira metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira cara apa lagi Pak ya yang kira-kira dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Selain diskusi, saya akan mencoba bawa siswa tersebut untuk melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Tujuannya, tapi dengan menyesuaikan dengan tema yang akan disampaikan agar si siswa itu merasa tidak merasa jenuh di kelas. Oke Pak ya, luar biasa. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Rencananya misalkan materi IPAS yaitu tentang pemerintahan, maka si anak akan dibawa ke balai desa untuk mewawancarai perangkat desa. Nanti hasil dari wawancara tersebut siswa agar bisa mempresentasikan di kelas Pak. Wah, bagus Pak. Kira-kira untuk mencapai jangka waktu dibutuhkan berapa lama ya Pak? 2 sampai 3 hari Pak. 2 sampai 3 hari. Apa komitmen Bapak terhadap perencanaan aksi tersebut? Komitmennya agar siswa dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tujuan pembelajaran tercapai. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak merencanakan pembuatan tersebut Pak? Rencana tersebut. Ya, rekan kerja dan perangkat desa sebagai narasumber yang akan diwawancari oleh siswa. Oke sih Pak ya. Menurut Bapak apa yang sudah didapatkan dari percakapan ini? Ya, dari hasil percakapan yang kita lakukan, yang pertama saya terbuka dengan apa yang Pak Uut sampaikan, bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih perlu adanya perbaikan, dan saya menerima apa yang Alhamdulillah ya, Bapak sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bapak akan membuat hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap kemajuannya. Nanti bisa dijadikan sebagai contoh buat teman-teman Bapak. ya Pak, kasih. Rupanya itu saja untuk pembicaraan hari ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Oke, Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Asep tadi. Ya, alhamdulillah Bu. Oke. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi ya Pak? Dari coaching yang saya lakukan, coaching dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali pas untuk mencari permasalahan dan menemukan solusi atau ide-ide baru. Oke, menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching tadi dari Bapak Asep sama Pak Ud sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan
berbobot kepada Pak Asep sehingga Koci bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahannya ya. Jadi coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching juga. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Asep gimana Pak Asep? Alhamdulillah baik Pak ya. Sebelum kita melakukan coaching ya Pak, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa Pak, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Oke. Kompetensi ya Pak ya. Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, itu pasti ya. Lalu mendengarkan dengan baik, itu lalu kehadiran penuh Pak, presence gitu. Jadi 3 itu yang akan saya tingkatkan kompetensinya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Oke, untuk secara spesifik dari ketiga itu yang dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot itu, lalu sama kehadiran presence gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Oke, saya ingin coach tersebut ya bisa menemukan solusinya ya, dan menemukan permasalahan dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Pak. Oh ya, demikian dulu ya Pak praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coach Pak. Siap ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Ojat. Gimana nih kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Ada hal yang ingin saya tanyakan sama Bapak atau saya ceritakan sama Bapak. Oke, ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak ceritakan ke saya Pak? Jadi gini Pak, saya tuh sedang bingung tentang pembelajaran saya di kelas, di mata pelajaran saya. Jadi murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian saat saya memberikan penilaian formatif, ya hasilnya itu di bawah rata-rata kriteria ketuntasan belajar Pak. Oh begitu ya. Jadi Pak Ojat ini merasa muridnya itu kurang antusias ya Pak ya saat pelajaran Bapak, sehingga nilai mereka itu jelek begitu ya Pak ya? Ya begitu Pak yang saya rasakan. Oh gitu. Oke Pak Ojat, karena waktu kita pendek ya Pak ya, lalu Pak Ojat di sini mau mendapatkan apa nih di obrolan kita nih?
Saya sih berharap Pak, saya bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini. Ya solusinya agar murid saya bisa lebih antusias dalam pelajaran saya, sehingga nilainya itu bisa lebih baik lagi. Oke. Oh, berarti mencari solusi begitu ya, Pak ya? Solusi bagaimana si siswa tersebut antusias dalam mengikuti pelajaran, gitu ya, Pak ya? Iya Pak, jadi supaya murid-murid saya paham materi dasar-dasar tentang akuntansi. Jadi saat saya mengajar, itu kan sudah menggunakan PowerPoint atau Canva yang menjelaskan tentang materi pelajaran. Nah, dan saya juga sudah memberikan contoh-contohnya Pak. Tapi saya lihat murid-murid saya itu kok kayak yang merasa bosan dan tidak memperhatikan, yang pada akhirnya saat penilaian tersebut ya mereka hasilnya tidak memuaskan. Oh, begitu ya. Baik, menurut Pak Ojat, nih anak-anak itu yang antusias dan memahami mata pelajaran yang Bapak ajarkan itu seperti apa? Bagaimana ya? Menurut saya murid yang antusias itu mereka memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu tentang dasar akuntansi, seperti itu Pak. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya Pak ya, yang murid yang antusias itu seperti yang dijelaskan Pak Ojat tadi ya. Ya, begitu Pak. Kira-kira idealnya seperti itu. Oke, kalau murid-murid ada di level berapa? Kalau memang yang antusiasnya itu adalah di level 10, terus anak-anak yang tidak antusias itu di level berapa Pak kira-kira? Kalau saya amati, mereka rata-rata berada di level 5 sih Pak. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi, tapi ada yang sama sekali belum antusias dan pada akhirnya mereka tidak memahami materi, gitu Pak. Menurut Pak Ojat nih, murid-murid itu Bapak tadi kan di level 5 ya Pak ya, untuk bisa antusiasnya, untuk bisa antusiasnya dan memahami materinya gitu ya. Apakah ada kemungkinan Pak yang level 5 ini naik ke level 10 gitu menurut Pak Ojat? Ya, kemungkinannya bisa sih Pak, berada di level 10. Namun ya mungkin butuh proses gitu Pak. Oh gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak bilang murid Bapak itu berada di level 5 ya Pak ya. Menurut Pak Ojat, apa yang Bapak bisa lakukan untuk membantu kelas Bapak itu bisa naik levelnya? Nah, itu Pak yang saya bingung sekarang. Ya harus bagaimana. Tapi saya sempat berpikir untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswanya, itu Pak. Oh, bagus itu Pak ya. Idenya sangat bagus sekali dan sangat mengimplementasi sekali kurikulum Merdeka. Coba rencanakan aksinya seperti apa, Pak? Di awal semester kemarin, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya tentang gaya belajar siswa Pak. Saya juga sudah menganalisa atau menganalisis tentang di kelas saya, murid-murid saya. Jadi ada yang gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori gitu ya Pak ya. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dasar-dasar akuntansi tersebut dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk Pak. Oke, wah bagus sekali tuh Pak ya. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, seperti kan ada kontennya, terus prosesnya dan produknya nih dalam materi.
mata pelajaran Bapak tadi? Mungkin seperti ini Pak, rencana aksi saya untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas-aktivitas yang mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajar. Dan untuk diferensiasi konten, saya menyajikan materi dalam bentuk teks kasus, gambar, video, gitu ya Pak ya. Untuk prosesnya atau diferensiasi proses itu saya melakukan atau melalui kegiatan kelompok Pak dengan metode jigsaw. Setelah itu untuk diferensiasi produknya, ya siswa nanti ditugaskan membuat pemahaman ringkasan materi dari kegiatan jigsaw tersebut. Gitu. Bentuk ringkasan materinya bisa berbentuk teks biasa, min map, atau video pembelajaran seperti itu Pak. Menarik sekali Pak penjelasan Bapak itu. Menurut Pak Ojat nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Ojat tadi? Ukuran keberhasilan murid-murid ya tentu saja mereka lebih antusias lagi dan memahami materi dasar-dasar akuntansi dengan baik gitu ya. Terus penilaiannya juga tidak monoton dan soal-soal yang membuat murid bisa kreatif gitu Pak. Oke. Rencananya sangat baik sekali Pak ya. Apakah menurut Pak Ojat nih akan ada kendala tidak dalam menerapkan rencana tadi? Kendalanya mungkin saya perlu waktu nih Pak ya. Oh, iya. Karena kan harus mempersiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan saya juga mungkin butuh teman guru untuk merancang kegiatan tersebut Pak. Oke. Butuh berapa lama atau perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media ajar tadi Pak? Mungkin butuh waktu 2-3 hari Pak, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan belajar, LKPD dan lain-lain Pak. Oke, adakah seorang yang mungkin bisa membantu Pak Ojat untuk mempersiapkan pembelajaran dan untuk diwawancarai lah tentang mata pelajaran Bapak tadi? Yang bisa membantu saya, nanti saya coba berkolaborasi Pak dengan guru produktif lainnya. Jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkan dan untuk bahan-bahan materi ajar untuk murid-murid yang sesuai gaya belajarnya Pak. Oke, baik ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak Ojat bisa menerapkannya di kelas? Nanti insya Allah minggu depan Pak, saya akan mencoba menerapkannya Pak. Oke, baiklah Pak Ojat, kita sudah ngobrol nih, yang banyak sekali ya yang didapatkan nih. Nah, obrolan ini yang didapatkan Pak Ojat sekarang ini apa nih? Di awal kan tadi saya sempat bingung ya Pak ya untuk pembelajaran yang saya ampuh gitu tentang materi dasar-dasar akuntansi. Murid saya kan di awal itu kurang antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu ya kurang atau di bawah KKM gitu ya. Tapi ya alhamdulillah setelah obrolan ini saya mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Dan saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan Pak Asep Ian sesuai dengan tujuan pertama saya tadi Pak. Oke, bagus sekali tuh Pak ya, rencana dan sebagainya itu ya, dan sekarang sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Tetap semangat Pak untuk selalu belajar dan untuk meningkatkan kompetensinya. Siap, ya Pak Hendra, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bisa berdiskusi dengan saya gitu ya Pak ya.
Oke, kalau butuh apa-apa bolehlah ngobrol lagi nanti untuk kita sharing-sharing dan kita juga ngobrol lagi nanti kalau udah diterapkan nih Fauzat di kelas dan sebagainya. Siap, siap. Kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ojat. Ya Pak, alhamdulillah tadi saya udah coaching Pak Ojat. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian dan yang diinginkan Pak? Oke. Di coaching ini yang tadi saya lakukan yaitu alhamdulillah saya udah melakukan dengan alur tirtanya ya Pak ya. Setelah itu dengan menanyakan tujuannya juga, lalu identifikasi, lalu rencananya seperti apa dan tanggung jawabnya. Tadi kan sudah ada di pertanyaan-pertanyaan saya sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusinya. Seperti itu, Pak. Ya oke Pak. Menurut saya coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, Bapak ya bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching Pak. Yang terakhir Pak yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang coaching Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang saya ingin lakukan dan ingin ditingkatkan kembali yaitu lebih ke cara memahami gitu ya, memahami lagi proses tirtanya gitu ya, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching kembali itu lebih baik lagi seperti itu Pak. Ya. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Ya Pak. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita Pak. Ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.